cantik. Ini anak siapa ya? Ayo sini. Apa maksudnya ini? Aku cuma nanya. Ini anak siapa sebenarnya? Ini anak ketiga kami. Nona besar nona kecil. Akhirnya urusanku selesai, terima kasih sudah menjaga Erniu. Susah payah. Anaknya lucu juga, ayo biar aku gendong. Suami kedua tolong pelan-pelan ayo. Jangan hati-hati. Cium dulu. Lihat nggak dia tersenyum ke aku? Kayaknya kamu nggak takut sama aku ya? Kenapa anak ini pipis cepat-cepat bawa pergi? Maaf ya suami kedua, kok bisa pipis ke aku sih? Ayo pulang, kok semua pipis ke badan sih? Anak ini. Kak, kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Kenapa kamu nggak cerita tentang Rui Xiang ke Wenbin? Kenapa? Kalau kamu biarkan aku gendong Rui Xiang, lari ke pintu gerbang keluarga Duan, dan bilang ke keluarga Duan, ini cucu pertama kalian. Ini anak kandung Duan Wenbin. Kamu pikir mereka akan percaya? Wenbin pasti akan percaya. Kalau dia percaya sama aku, apa gunanya? Nanti kalau Rui Xiang sama keluarga Duan ada masalah, kamu pikir Wenbin dia akan rela tinggalkan statusnya sebagai tuan muda keluarga Duan? Zishuan baru saja kamu lihat. Dia Duan Wenbin. Kalau dia merasa Rui Xiang lucu, langsung senyum-senyum. Tapi kalau dia nggak senang, langsung cemberut dan anaknya diserahkan ke orang lain. Itu karena Wenbin nggak tahu Rui Xiang anak siapa. Kalau dia tahu, walaupun tahu juga sama saja. Dia memang nggak suka anak kecil. Nggak ada niat sama sekali. Dia nggak suka anak kecil. Dia akan merasa anak itu beban. Kak, kenapa kamu bisa bilang begitu? Wenbin mungkin tidak akan menyayangi Rui Xiang, mungkin dia tahu. Setelah tahu Rui Xiang adalah anak kandungnya sendiri, dia akan lebih menyayanginya. Zishuan, aku tidak bisa bertaruh pada mungkin ini. Aku adalah ibu Rui Xiang. Aku harus bertanggung jawab padanya. Dia adalah satu-satunya bagiku. Aku tidak akan membiarkannya terluka. Aku juga tidak akan mempertaruhkan masa depannya. Mau pergi kemana? Aku akan pindah. Pindah kemana? Aku akan tinggal bersama anakku. Ngawur. Ayah? Aku tahu Wenbin membuatmu tidak senang. Tapi dia adalah anak yang kukandung selama 10 bulan. Anak yang kulahirkan. Sekarang dia menderita di luar sana. Sebagai ibunya, hatiku sangat sedih. Ayah? Sekarang dia seperti ini. Kamu pasti juga sangat sedih kan? Masalahnya dia ingin menikahi Cui Zisu. Cui Zisu ini, wanita yang buruk reputasinya. Kalau benar-benar masuk ke keluarga Duan, malu dong aku. Aku juga tidak suka Cui Zisu itu. Tapi tidak mungkin karena wanita ini. Kita kehilangan anak kita kan? Ayah, ibu. Izinkan aku menambah kata. Menurutku, nikahkan saja, lagi pula ini hanya selir. Bukan pernikahan resmi. Biar keinginan tuan muda terpenuhi. Dan juga menghindari perselisihan antara ayah dan tuan muda. Bagaimana menurutmu? Ayah, katakanlah. Bu Eihang, rapikan kamar tuan muda.
Rumah ini layak ditinggali. Mana bisa dibandingkan dengan rumah kita. Ibu jangan terlalu pilih-pilih, sekarang aku bisa punya. Tempat tinggal saja sudah bagus. Kamu ini rumah yang bagus tidak mau tinggal. Malah mau menderita begini sudah-sudah. Cepat siapkan barang-barang dan pulang bersama ibu. Aku tidak akan pulang. Ayah tidak akan mengizinkanku menikahi Zisu, aku tidak akan pulang. Aku ingin dia tahu aku harus menikahi Zisu. Ayahmu sudah menyetujuimu, kalau tidak. Untuk apa ibu datang ke sini? Benarkah? Bukan hanya menikahi seorang wanita kecil. Meskipun aku juga tidak suka Zisu itu. Tapi anakku menyukainya. Aku tidak bisa kehilangan anakku karena wanita itu. Kamu tidak menipuku. Untuk apa ibu menipumu? Lihat, kamu sudah gila karena cinta. Tidak, ibu tidak tahu. Aku sangat khawatir tentangmu selama ini. Aku takut kamu tidak makan dan tidur nyenyak di rumah. Tidak ada yang menemanimu bicara. Kalau kamu kesepian. Sudah, jangan terlalu manis. Cepat siapkan barang-barangmu dan pulang dengan ibu. Baik, aku akan segera bersiap. Kalau wanita itu masuk harus sesuai dengan syarat yang aku ajukan, kalau tidak usah. Jangan to war manwar dengan aku. Ini sudah konsesi terbesarku. Aku tahu, tapi mencari rumah di luar menikahi Zisu. Apakah ini terlalu menyakitkan baginya? Sudah, jangan banyak bicara lagi. Ayahmu sudah setuju kamu bisa menikahi Zisu. Itu sudah sangat menghormatinya. Baiklah. Aku akan memberitahu Zisu nanti. Ayah, selama ini aku membuatmu marah, itu salahku. Kedepannya aku akan mengelola bisnis keluarga dengan baik. Tidak membuatmu khawatir lagi. Kalau adikmu sudah kembali, Yuan Bin, masalah bank itu serahkan saja pada adikmu. Baik ayah, aku akan segera memberikan kunci dan buku besar padanya. Wen Bin, kamu kembali sudah baik. Kamu di bank, ayah juga tenang. Kakak, selama ini kamu sudah bekerja keras. Zisu, lihat. Nanti di sini bisa ditaruh batu taman. Di sana bisa ditanam bunga kamelia. Bagaimana menurutmu dengan rencanaku ini? Lumayan, kamu dan Zishuan akan pindah ke sini. Halaman ini aku yang beli dan kasih ke kamu. Kasih ke aku kenapa? Aku udah bilang sama ayahku udah setuju kita nikah. Nikah. Kamu mau nikah sama aku, terus taruh aku di sini. Gimana, puas ga? Wen Bin. Aku tahu kamu udah berusaha keras, tapi Sekarang udah gak ada tapi-tapian lagi. Kita berdua udah lewatin banyak hal. karena udah lewatin banyak hal, udah beda sama dulu. Apa karena hal-hal dulu? Wen Bin. Bukannya kamu janji sama aku, apapun yang terjadi gak bakal maksa aku buat keputusan apapun. Baik Zisu. Aku hormatin keputusan kamu. Tapi aku mau kasih tahu kamu, meskipun sekeliling kita semua orang dan hal udah berubah, tapi cintaku ke kamu gak bakal pernah berubah. Aku harus pergi. Ini makasih. Hati-hati ya, Tuan Cui datang. Meneer Bai. Pelan-pelan, makasih ya. Batu kerja keras ya. Ini buat kamu, masuk minum teh yuk. Meneer Bai, boleh. Masuk sini mas. Ayo. Obatnya jangan lupa diminum ya. Oke, makasih. Hati-hati ya.
Kamu mau berobat atau ambil obat? Gak ada urusan sama kamu. Lihat aja kelakuanmu mencurigakan, pasti bukan orang baik. Aku kasih tahu kalau berani buat onar di sini. Aku gak bakal maafin kamu, omong kosong ini ruangan. Isinya cuma akar dan kulit kayu, gak ada yang menarik buat aku. Terus kamu mau ngapain, cari orang? Cari siapa? Li Jianlong. Kamu kesini cari Li Jianlong. Mas, ini pemilik toko. Toko kecil ini gak ada orang yang kamu cari. Jangan banyak bicara, aku melihatnya masuk dengan mata kepalaku sendiri. Mas, aku bilang gak ada yang gak ada. Lihat deh, kamu gak berobat, gak beli obat. Nyari orang? Cari di tempat lain sana. Dengar nggak? Cepat pergi. Oke, kalian emang kejam. Gue pergi. Tapi kalau ketemu Li Jianlong bakal gue habisin. Nyari orang ke sini? Otak sama mata pasti bermasalah. Tuan, silakan lihat. Belum bayar mau gimana? Tuan Duan. Kamu siapa sih? Anjing baik nggak ngalangin jalan. Tuan Duan, Anda benar. Aku memang anjing tapi namaku Ergou. Aku bukan anjing baik, nggak peduli kamu anjing apa, minggir sana. Tuan Duan, Anda suruh aku minggir nggak masalah. Tapi sepertinya Tuan Duan nggak tertarik. Untuk tahu kabar Li Jianlong? Siapa yang kamu maksud? Putra sulung keluarga Li Jianlong. Li Jianlong? Bukannya dia kabur? Benar, dia sempat kabur. Tapi baru saja aku lihat dia balik lagi. Di mana? Tuan Duan, kabar penting begini. Nggak mungkin Anda mau aku ngomong sendiri kan? Cukup? Cukup. Tuan Duan, aku antar Anda ke sana, ayo. Si Tou, antar aku ke Jalan Wanning. Wenbin. Li Jianlong. Masa berani balik lagi? Mau main apa lagi? Jangan pikir jadi bisu. Bisa bohongin aku kamu sampai jadi abu. Aku tetap kenal kamu. Li Jianlong, ayo lihat semua. Orang ini adalah si pemboros Li Jianlong. Ayo lihat baik-baik dia. Jangan sampai tertipu sama dia. Yang narik beca ini Li Jianlong? Bukannya dia udah habisin hartanya lalu kabur? Udah pastilah, pasti dia ngelakuin hal-hal memalukan di luar sana. Tuan Duan, aku ingat si pemilik toko itu. Adalah pelayan mereka, aku pernah lihat di depan rumah opium. Nggak kelihatan ya. 2 tahun nggak ketemu. Sekarang balik lagi lanjutin usaha keluarga. Kalau tahu diri cepat pergi, kalau nggak, gue bikin kamu nggak bisa makan tenang. Aku tidak punya dendam denganmu. Kenapa kau selalu menyusahkanku? Tidak punya dendam. Kau masih bisa bicara begitu, apa kau lupa? Apa yang sudah kau lakukan? Masalah dengan Nona Cui itu kesalahpahaman, aku tidak menyinggungnya. Kesalahpahaman, karena kesalahpahamanmu ini. Kau menghancurkan hidup Zisu. Aku akan membuatmu membayarnya. Berhenti. Ayah kau juga menghalangiku, kalau bukan karena dia, Zisu tidak akan seperti ini sekarang. Dia jelas-jelas membuka Tongji Tang, sekarang berpura-pura seperti ini. Mendekatimu apa maksudnya? Kau masih belum tahu. Paman Cui, sebelumnya aku selalu menyembunyikan identitas asliku, maafkan aku. Kau benar-benar Li Jianlong. Beberapa hal tidak bisa dijelaskan dalam waktu singkat. Tapi percayalah padaku, aku mengundangmu ke Tongji Tang. Sama sekali tidak ada niat jahat. Jangan main-main. Kau pikir ayahku akan percaya padamu? Aku beritahu kau. Selama aku Duan Wenbin, ada aku, tidak akan membiarkanmu berkeliaran di sini. Selama kau tidak pergi, aku akan membuatmu tidak punya hari yang baik.
Lihat si pemboros ini pergi kau. Ayah, makanlah. Tuan, ada apa-apakah tidak enak badan? Tuan, kalau kau tidak bilang aku tidak tahan. Nyonya Nona besar, kalian tahu tidak? Orang yang selalu membantu Tuan menarik kereta Sitou itu, dia adalah Li Jianlong. Pemilik di balik Tong Jitang adalah dia. Fugui, kau bilang Li Jianlong. Orang yang dulu masuk ke rumah kita itu. Ya kalau bukan karena diidentifikasi oleh menantu kedua. Kita masih akan dibodohi. Ayah. Apa yang Fugui katakan benar. Zisu, jangan terlalu emosi. Katakan padaku. Pemilik Tong Jitang. Benar-benar Li Jianlong dari keluarga Li. Apalagi yang dia mau? Nona, dulu kita tidak tahu. Jadi dia bisa masuk, tapi tenang saja. Kedepannya kalau dia berani melangkah ke keluarga Cui, aku akan memukulinya sampai gigi copot sudah. Fugui, jangan tambah ribut. Tapi menurutku Li Jianlong tidak seperti yang kalian katakan. Tuan, ada apa dengan Anda? Apakah Anda bingung atau tertipu olehnya? Dia telah menyebabkan Zisu menderita seperti ini. Mengapa Anda masih membelanya? Sebenarnya dia tidak melakukan apa-apa pada Zisu. Itu hanya kesalahpahaman. Jika memang harus disalahkan, maka seharusnya disalahkan keluarga Tuan Merkala. Yang tidak percaya pada Zisu kita. Justru Li Jianlong merasa sangat menyesal tentang hal ini. Selalu diam-diam membantu keluarga Cui kita. Tuan belum tentu. Jika Li Jianlong orang baik, bisakah dia menghancurkan bisnis keluarga Li? Bukankah dia hanya seorang pemboros? Ya, kejadian di keluarga Li dulu. Anda juga pernah mendengarnya. Tuan, saya juga setuju dengan kata Nyonya. Anda terlalu baik hati. Selalu memikirkan yang terbaik tentang orang lain. Saya tidak peduli hal lain, saya hanya tahu. Dialah yang menyebabkan Zisu kita sampai seperti ini. Tuan, bagaimanapun juga Anda harus memutuskan hubungan dengan Tong Jitang dan si brengsek itu. Ini bukan Nona Cui, ada apa? Li Jianlong keluar kamu. Tuan muda, Nona Cui mencari Anda. Nona Cui, Anda mencari saya. Menggantikan ayah saya menarik kereta, meminta ayah saya untuk berpraktik di Tong Jitang, bersikap pura-pura tuli dan bisu berusaha mendekati keluarga Cui kita. Apa tujuanmu sebenarnya? Saya karena Paman Cui sudah tua, kesehatannya tidak baik, dan keahlian medisnya sangat hebat. Anda tidak perlu berpura-pura baik di sini. Li, apa saya pernah mengganggu Anda? Mengapa Anda selalu mengincar saya? Anda merusak pernikahan saya, apakah Anda juga ingin merusak keluarga saya? Nona Cui dari awal sampai akhir. Ini semua kesalahpahaman, saya tidak merusak pernikahan Anda, dan Anda seharusnya tahu. Orang yang merusak kebahagiaan Anda sebenarnya bukan saya. Bukan saya. Lalu siapa yang tiba-tiba masuk ke kamar saya? Nona Cui, perkataan Anda kurang tepat. Orang lain bisa menyalahkan tuan muda saya, tapi apa yang terjadi hari itu? Anda seharusnya tahu. Ini sebenarnya kesalahpahaman, saya tahu. Orang-orang mengatakan banyak hal buruk tentang Anda. Menyikiri dan menyuda, Anda tapi menyurat, Anda apakah tuan muda saya? Lebih baik daripada Sudah Anda. kalian berdua. Jangan saling menyalahkan. Li Jianlong, saya beritahu Anda. Mulai sekarang jangan pernah lagi berhubungan dengan keluarga Cui kami. Ada apapun hubungannya. Non akhirnya menemukan Anda. Ayo pergi Tuan, dan Nyonya pasti khawatir. Li Jianlong penipu yang pura-pura tuli dan bisu ini. Jauh-jauh dari saya. Saya tidak ingin melihat Anda lagi. Jauh-jauh dari saya. Tuan muda, Anda juga pulanglah. Tolong. Siapa itu? Tuan muda, ini bukan ergo. Pasti keracunan, karena merokok opium. Tuan muda, jangan pedulikan dia. Dia merokok opium itu. Jangan banyak bicara, menyelamatkan nyawa lebih penting, ayo cepat. Ergo, ayo.
Apa yang Anda perintahkan sudah saya selesaikan. Katanya dewa di rumah ini yang paling sakti. Tahun depan Anda pasti bisa mendapatkan cucu yang gemuk. Sungguh bagus. Bibi Zhang, kita sekarang pergi ke ruangan Wenbin. Ayo, ayo. Bibi Zhang simpan di tempat yang aman. Jangan sampai mereka menemukannya. Kalau tidak akan sakti. Nyonya Anda tenang saja. Meskipun Cui Zisu masuk ke rumah ini, saya tidak akan membiarkan dia mendahului Razi Huan. Hamil duluan. Menurut saya dia tidak pantas dengan tuan muda kita. Dia masih ingin meneruskan keturunan keluarga Duan kita. Dia tidak melihat siapa dirinya. Salah juga anak saya terlalu sederhana. Dengan beberapa kata darinya, sudah kehilangan arah menurut saya. Kedua saudari itu sama saja. Ramuan memabukkan. Dengan mudahnya dituangkan nyonya. Jangan lihat nyonya muda itu. Lemah lembut dan tidak banyak bicara. Saya lihat 8 dari 10 kemungkinan itu semua pura-pura. Entah apa yang telah mereka tiupkan ke telinga tuan muda ini, hingga membuatnya begitu keras kepala. Ngotot ingin menikahi kakaknya untuk masuk ke keluarga kita. Bukankah ini sebuah kutukan? Aku sekarang hanya khawatir tentang satu hal. Takut kalau kedua saudara perempuan itu bekerja sama. Pada akhirnya bukankah mereka akan mengacaukan keluarga Duan kita hingga berantakan? Berani-beraninya aku membiarkan mereka berbuat sesuka hati? Aku tidak percaya aku tidak bisa mengendalikan mereka. Rumah ini sekarang punya tuan muda yang mendukung mereka. Tuan muda memberi mereka dukungan, tapi masih melihat persetujuanku juga. Mereka berani memberontak kecuali aku mati. Apa ini? Bawa kemari Bu, lihatlah Ibu. Sekarang aku mengerti kenapa dia tidak bisa hamil. Kondisi tubuhnya lemah, dan dia tidak berani memberitahu kami obat ini pasti diberikan oleh ayahnya sebagai obat penyubur. Ini juga tidak perlu disimpan di laci kan? Menantu ini benar-benar aneh sekali. Orang-orang dari keluarga Cui memang aneh. Minum sedikit obat penyubur tapi tidak menyimpannya dengan baik. Ginseng dan tanduk rusa dan semacamnya. Bu, apakah Anda belum mendengar pepatah lama itu? Anak perempuan yang sudah menikah adalah air yang sudah tumpah. Bukan orang kita lagi. Bagaimana mungkin kita bisa mengambil hati mereka? Mereka tidak peduli. Kita harus lebih waspada, Bibi Zhang. Anda bawa Zishuan ke apotek untuk meracik beberapa paket obat penyubur. Sekalian bawa obat ini. Periksa apa saja komponen di dalamnya, agar tidak bertentangan dengan obat penyubur. Bu benar-benar memikirkan segalanya. Baiklah, saya pergi dulu ya. Pegang ini. Toko kecil memberi hadiah karena cuaca kering. Bawa pulang, saya antar Anda pergi. Perlahan-lahan, selamat jalan. Sudah banyak hari begini, tapi hanya terjual beberapa bungkus obat melihat bisnis apotek kita. Lalu bagaimana ini? Tidak apa-apa asalkan pil penghilang penyakit kita bisa dikirim tepat waktu, pasti kita bisa untung. Tuan muda benar, selama tuan muda ada. Masalah sebesar apapun pasti bisa dilewati. Paman Cui, Tuan Cui datang. Silakan duduk. Paman Cui, kenapa Anda masih mau datang lagi? Haruskah aku tidak datang? Bukan itu maksudku. Sekarang semua orang menghindariku. Bagaimana orang lain melihat adalah urusan mereka. Tidak ada hubungannya denganku. Paman Cui. Lalu, aku sebelumnya menyamar sebagai kusir bisu untuk menyembunyikanmu karena Hal-hal yang sudah berlalu biarlah berlalu. Aku bergaul denganmu. Aku tahu siapa dirimu. Aku punya penilaian sendiri. Paman Cui. Aku benar-benar minta maaf kepada keluarga Cui. Itu semua hanya kesalahpahaman. Kalau itu kesalahpahaman, jangan terus dipikirkan. Asalkan kamu benar-benar ingin memulihkan bisnis keluarga, membantu orang lain, aku bersedia membantumu. Budimu padaku. Aku benar-benar tidak bisa membalasnya. Kalau tidak bisa membalas, ya sudah, jangan dibalas.
Asalkan kamu bisa menjalankan Tongji Tang dengan baik itu sudah cukup. Tuan, kenapa kamu masih di sini? Sekarang sudah jam berapa, kenapa kalian baru datang? Tuan, kamu tidak pikun kan? Apa itu Li Jianlong kita tidak akan berurusan lagi dengannya. Fu Gui, bagaimana kamu bicara dengan Tuan? Aku beritahu kalian Jianlong itu orang baik. Kalau kalian percaya padaku, tetap tinggal dan bantu. Ergo, kenapa kamu tidak mau mendengarkan nasihat? Dengarkan aku. Kamu pingsan di jalan tadi malam. Itu adalah tuan muda kita. Kenapa kamu balik lagi ke rumah opium? Kamu mau hidup atau tidak? Ergo, Aku hanya perlu satu hisap saja. Sudah seperti dewa. Dewa, aku lihat kamu seperti hantu. Apa katamu, berani katakan sekali lagi? Cepat bantu dia duduk di kursi. Racun opium yang dia hisap sangat kuat. Nanti aku akan buatkan resep untuk meredakannya. Terima kasih Tuan Cui. Paman Cui. Aku ingin tahu apa ada cara untuk membersihkan racun opium dari tubuh Ergo. Racun rokok kuncinya adalah kecanduan. Tergantung pada kemauan dan fisik seseorang. Obat-obatan lain sebenarnya tidak terlalu berpengaruh. Jangan pura-pura dulu, kamu juga begitu kan Fu Gui? Fu Gui benar. Dulu aku juga seperti Ergo. Aku juga pernah merokok candu, tidak peduli muka bahkan nyawa pun tidak dihiraukan. Untungnya Lao Bai menyelamatkanku, membuatku berhenti dari racun rokok dan memulai hidup baru. Anak muda siapa yang tidak pernah salah? Yang paling penting adalah bisa mengakui kesalahan dan berubah. Kalau aku bisa melakukannya, aku yakin Ergo pasti juga bisa. Benar. Hidup harus lebih banyak toleransi. Seperti kata pepatah anak nakal yang kembali lebih berharga dari emas. Li Jianlong, kalau hari ini kamu bisa berkata seperti itu, kamu adalah pria sejati berani bertanggung jawab. Aku Fu Gui rupanya salah paham padamu. Tapi aku Fu Gui bicara terus terang. Kalau kamu berani main-main dengan tuan kita, aku yang pertama tidak akan membiarkanmu. Tenang saja saudara Fu Gui, kalau aku bermaksud buruk. Silakan kamu perlakukan aku sekehendakmu. Sudah, cepatlah kembali bekerja. Kuberitahu, obat ini benar-benar bagus. Ini tahu kering Anda, Tuan. Apa yang kamu lihat? Belum pernah lihat obat Tongji Tang? Belum pernah dengar ya? Ayo pergi. Belakangan ini sangat terkenal. Bisa tidak terkenal? Katanya pemiliknya adalah itu, aku tahu. Si pemboros Li Jianlong. Dia selalu mencari keuntungan di mana saja. Tidak peduli siapa pemiliknya. Lagi pula bukan. Benar, Tuan Cui saja tidak peduli. Kita ngapain memikirkannya? Pelayan hitung tagihan. Ayah, kenapa Anda masih di sini? Pemilik Tongji Tang ini. Tahu Anda masih datang. Anda tidak perlu mati-matian untuknya. Tongji Tang hanya sebuah toko obat. Aku hanya berpraktik di sini. Tidak sampai mati-matian. Toko obat di kabupaten ini banyak. Kalau Anda mau praktik di mana saja bisa. Mau kemana adalah pilihanku. Penjaga toko mengundang saya terlebih dahulu. Aku berjanji padanya. Aku sangat senang dengan semuanya. Ayah, jangan bingung lagi. Apa yang telah dilakukan Li pada kita sebelumnya? Apa kau lupa? Mengapa kau harus bergaul dengannya? Itu semua kesalahpahaman, aku tidak ingin. Kesalahpahaman. Baik, Anda tidak peduli. Apakah Anda berpikir untuk Zisu? Dia menderita karena bajingan itu. Duan Wenbin, jangan salah. Keluarga Duanmu tidak percaya pada bayi King Zisu. Sehingga Zisu menderita begitu banyak dan menderita begitu banyak dosa. Sekarang kau berlari di depanku dan berteriak.
Lalu tanyakan mengapa kau tidak percaya Zisu. Tidak bisa meyakinkan orang tuamu. Kenapa kamu begitu keras kepala? Duan Wenbin, apa yang kau lakukan? Kau masih punya wajah dan bertanya padaku. Saya akan memberitahu Anda untuk bermain lebih sedikit. Di mana aku pergi? Ayah aku menantu dari keluarga Cui. Saya tidak akan membiarkan ayah mertua saya bercampur dengan atasan saya. Duan Wenbin, kau berbicara dengan Paman Cui. Lebih baik bersikap sopan. Oke. Anda berbicara dengannya. Kalian berkolusi. Apa yang dikatakan sebelumnya adalah kesalahpahaman. Jelas kau tutup mulut dengan Zisu. Duan Wenbin, kau terlalu konyol. Kau menggulung aku. Untuk orang ini, Anda membiarkan saya keluar. Li Jianlong. Kau kurang berpura-pura. Segera aku akan membiarkan semua orang melihat. Menunggu. Tidak bisa menangkap Rui Xiang. Tidak bisa menangkapnya. Aku menangkap Rui Xiang. Rui Xiang bisa luar biasa. Ibu akan membawamu makan. Nona bibi kedua ada di sini. Bawa Rui Xiang ke halaman belakang, jangan biarkan dia melihat. Kenapa ayah Zisu masih di Tongjitang? Ada apa? Bos di belakang Tongjitang adalah Li Jianlong, kau tidak tahu. Itu ayah yang memutuskan, aku tidak bisa mengendalikannya. Bagaimana Anda memiliki sikap yang sama? Kalian semua lupa, ya bagaimana Li Jianlong? Kalian benar-benar tidak peduli ya. Apa yang dia lakukan pada keluarga Cui kita? Zisu, jangan lupa. Kalau dulu dia tidak masuk ke kamarmu, membuatmu malu di depan banyak orang, kita sudah menikah. Ya, kejadian ini membuat malu keluarga Duan. Tapi apakah aku harus menyalahkan Li Jianlong? Kamu maksudnya apa? Apakah aku yang harus disalahkan dan dibenci? Aku harus menyalahkan diriku sendiri. Hanya menyesal aku buta mata. Membuang percuma perasaanku sendiri. Zisu, jangan bilang begitu. Kamu juga tahu kita berdua korban. Kita semua dikorbankan oleh binatang itu. Perasaanku padamu sepenuhnya. Sudah cukup, tuan muda, apa kau lupa? Istrimu sekarang adalah adikku Zishuan. Walaupun kau tidak menghargai dirimu sendiri, setidaknya beri dia sedikit muka. Dan lagi, ayahku bekerja di mana? Keluarga kita punya sikap apa pada Li Jianlong? Itu urusan keluarga kita, tak ada hubungannya denganmu. Oh. Dengar-dengar aku akhirnya mengerti. Ternyata kau tak tega pada binatang itu. Zisu, katakan sejujurnya padaku hari ini. Apakah kalian berdua sudah berhubungan? Hari itu kalian memang sudah janjian. Duan Wenbin, kau keterlaluan. Semua orang di dunia ini boleh meragukanku, boleh memfitnahku, tapi kau tidak boleh. Karena kau tidak punya hak. Dari awal sampai akhir kau tidak pernah percaya padaku. Kau malah memukulku demi dia. Li Jianlong. Li Jianlong lagi. Pak, tolong ambilkan 3 bungkus. Obat tonik darah terbaik, tunggu. Ada apa lagi? Tolong periksa isi obat ini. Ini untuk nyonya muda kita untuk menguatkan badan. Nyonya bilang komposisi obat tonik yang kau buat. Jangan sampai bertentangan dengan obat ini. Kau bilang tadi ini, untuk apa? Untuk menguatkan badan. Ya, ada masalah apa? Masalah besar ini kok bisa jadi obat wanita. Obat ini diminum, tapi tidak bisa bikin hamil. Jangan ngomong sembarangan, lihat lagi baik-baik. Saya sudah menangani obat bertahun-tahun, kok bisa salah. Obat ini kalau diminum banyak bisa bahaya besar. Nanti kalau mau hamil belum tentu bisa. Nyonya muda ini apa cari keluarga Duan? Untuk balas dendam. Ini bikin keluarga Duan tidak punya keturunan. Tidak boleh, saya harus bilang sama nyonya. Anak kamu pulang kok tidak senang. Anak kamu mau yang itu.
Tempat tidur ukiran sudah selesai mau. Ibu temani kamu lihat. Buang saja. Ini buat kamu nikah lagi kok mau dibuang. Simpan buat apa saya tidak mau nikah lagi. Kamu tidak mau nikah sama Zisu. Katanya tidak mau ya tidak mau. Nyonya. Tidak baik apa yang terjadi Mak Zhang. Ini jangan ragu-ragu. Cepat bilang ini apa yang terjadi. Saya sudah tanya di toko obat-obat ini. Bukan obat penambah tapi obat ini. Kalau diminum tidak bisa punya anak lagi. Obat siapa? Tuan muda. Siapa lagi kalau bukan? Ini milik nyonya muda kedua. Zishuan. Mak Zhang ini harus jelas. Jangan sembarangan bilang nyonya. Ini kata pemilik toko obat langsung. Saya tidak bohong kamu bilang nyonya muda. Kok bisa kejam sekali ini? Ini bikin keluarga Duan tidak punya keturunan. Mak Zhang cari orang itu untuk saya ya. Apa yang terjadi? Tuan. Ini benar-benar dosa keluarga Cui mau kita. Tidak punya keturunan kamu harus adil. Mak Zhang lepas saya. Jelaskan sama Tuan dan Nyonya. Ibu jangan panggil saya ibu. Barang tidak tahu malu. Keluarga Duan apa salah sama kamu berani berbuat seperti ini ibu. Saya bukan ibumu. Hari ini di hadapan Tuan dan semua orang, jelaskan mengapa kamu minum obat ini. Perbuatan baikmu. Katakan padaku mengapa. Kalau kamu tidak ingin memberiku anak, seharusnya kamu tidak menikah denganku. Nyonya jangan marah pada menantu kedua ini. Kakaknya saja tidak menjaga kesopanan. Adiknya bisa baik kemana? Jangan ngomong sembarangan apa hakmu. Untuk membicarakan kakakku. Menantu ini belum menjadi mertua-mertua. Masih duduk di sini kamu berani bertindak seperti ini pada pelayan. Apakah kamu ingin menjadi kepala keluarga? Kamu hanya seorang pelayan. Tidak berhak mengomentari diam. Bibi Zhang cepat kunci dia tanpa perintahku. Jangan biarkan dia keluar ya. Pergi cepat. Cepat pergi. Tuan dan Nyonya Duan datang. Saudara ipar bagaimana kamu mendidik anakmu? Saudara ipar ada apa denganmu? Apakah Zishuan melakukan sesuatu yang membuatmu marah? Katakan mengapa dia minum obat yang tidak bisa hamil ini. Saudara ipar jangan bicara sembarangan. Jangan bicara sembarangan tanpa alasan. Bagaimana mungkin Zishuan minum obat ini bagaimana? Aku menuduhnya kamu adalah tabib lihat sendiri. Tuan obat ini. Obat ini memang bermasalah. Aku bilang dia sudah lama di keluarga Duan. Perutnya tidak ada tanda-tanda. Aku pikir tubuhnya sangat lemah. Aku menghabiskan banyak uang untuk membeli obat untuknya. Aku tidak menyangka ada orang yang ingin menghancurkan keluarga Duan tanpa keturunan saudara ipar. Kami benar-benar tidak tahu tentang hal ini. Biarkan kami bertemu dengan Zishuan. Untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Ini sudah jelas. Seharusnya aku tahu kedua putri keluarga Cui. Bukan orang baik seharusnya tidak menikah dengan kalian. Menjalin hubungan ini. Bibi Duan bahkan jika apa yang kamu katakan benar, Zishuan minum obat ini setelah menikah dengan keluarga kalian. Siapa tahu bagaimana keluarga Duan memperlakukan Zishuan. Apa hakmu mengatakan ini padaku? Zisu orang dewasa, sedang berbicara. Jangan ikut campur. Saudara ipar, jika Zishuan keluarga kami benar-benar melakukan hal yang sangat tidak pantas ini, itu karena saya kurang tegas dalam mendidik sekarang. Saya minta maaf kepada Anda lain waktu. Pasti akan datang untuk meminta maaf. Meminta maaf kamu bicara dengan mudah. Tapi keluarga Duan kami adalah keluarga besar bukan sembarangan. Apakah dengan meminta maaf saja bisa selesai? Ibu mertua maksud Anda adalah dia telah melakukan kesalahan 7 dosa saya sudah mengurungnya. Kalian tunggu saja Wenbin mengirim surat cerai ibu mertua. Bagaimana bisa Anda seperti ini Nyonya? Ibu, Nyonya. ibu. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan berani sekali kamu mencuri. Jangan asal bicara saya hanya melihat-lihat.
Melihat apa yang kamu pegang. Wajah pencuri, ayo ikut saya menemui kakak Lee, kamu lepaskan. Mengapa saya harus ikut, kamu jangan sok jago di depan saya. Saya Casey tahu saya dan Li Jianlong adalah sahabat karib. Teman baik kamu, siapa, minggir. Hari ini saya akan memukulmu, berhenti. Kalau berani jangan lari. Tolong sampaikan, katakan. Tuan Cui datang berkunjung. Tuan sudah memerintahkan keluarga Cui tidak boleh bertemu. Kami benar-benar ada urusan penting, tolong sampaikan. Hanya beberapa kata, tidak akan lama. Tuan sudah memerintahkan dengan tegas mulai sekarang keluarga Cui Tidak boleh masuk ke rumah keluarga Duan Mas. biarkan kami bertemu dengan nyonya muda kedua. Bertemu sebentar lalu pergi, kalian masih belum selesai. Minggir. Tidak tahu bagaimana keadaan Zishuan sekarang. Kami hanya menunggu di sini, bukan cara yang baik begini. Kamu pulang dulu, tunggu kabar dari saya akan mencari cara. Tuan Duan, kenapa kamu lagi? Ada apa? Saya kasih tahu Tuan Duan saya membantu di Tong Jitang. Lalu bagaimana? Tuan Duan, kalau nanti butuh bantuan saya Ergo, silakan perintahkan. Ergo, awasi baik-baik, ingat. Kalau ada sesuatu terjadi segera beritahu saya. Pergilah, terima kasih Tuan Duan. Wenbin. Tolong tunggu sebentar, saya ada yang mau bicara. Kalau untuk urusan Zishuan saya sarankan kamu hemat tenaga. Saya tahu ini kesalahan Zishuan. Tolong lepaskan dia. Zishuan sejak kecil tubuhnya lemah, tidak tahan dengan perlakuan seperti ini. Tubuhnya lemah karena dia sendiri sembarangan minum obat. Apalagi sekarang. Orang yang dia sakiti bukan aku. Bicara apapun denganku tidak ada gunanya. Wenbin. Kumohon padamu, bolehkah? Demi hubungan kita dulu. Lepaskan Zishuan. Hubungan dulu Zisu. Sekarang kamu bilang begitu, apa kamu tidak ingat sebelumnya? Bagaimana kamu menolakku? Kesalahanku sendiri. Aku sendiri yang akan menebusnya. Tolong jangan bebankan kesalahanku pada adikku, bolehkah? Aku ulangi sekali lagi, ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku juga tidak bisa membantu kalian berdua, yang akan menghukumnya adalah orang tuaku. Bukankah kamu juga pernah bilang aku adalah orang yang tidak akan melawan keinginan orang tuaku? Wenbin, aku mohon. Aku hanya punya satu adik, aku tidak bisa hanya diam melihatnya menderita. Aku mohon padamu, Wenbin. Tolong lepaskan dia. Kalau kamu tidak setuju, aku tidak akan pergi. Pergi atau tidak itu urusanmu. Aku benar-benar tidak bisa membantumu. Aku akan menunggu sampai kamu setuju denganku.
Wenbin. Kamu akhirnya datang. Baik, aku bisa membantumu. Tapi kamu harus janji satu hal padaku. Aku janji asalkan kamu bisa membiarkan aku bertemu Zishuan. Aku akan setuju apapun. Baik, ikut aku. Kakak, kenapa kamu datang? Kalian ngobrol saja. Zishuan, Kakak, kamu gimana, baik-baik saja? Apakah mereka mengganggumu? Ada yang mereka lakukan padamu? kakak, aku baik-baik saja, aku baik. Apa orang tua sudah tahu tentang ini? Kakak, maaf. Aku sudah membuatmu dan orang tua khawatir untukku. Sungguh maaf. Kenapa kamu begitu bodoh? Obat itu bisa sembarangan diminum, kalau kebanyakan bisa membuatmu kehilangan nyawa. Apa Wenbin dia tidak baik padamu? Bukan. Aku akan cari dia. Kak, jangan pergi. Masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Lalu kenapa katakan padaku? Benar-benar keinginanku sendiri. Tidak ingin punya anak. Apa? Kenapa kamu melakukan ini? Aku? Untukku. Kamu tidak mungkin untukku, kan? Kamu ngapain sih? Zishuan, kenapa kamu begitu bodoh? Kamu ini ngapain sih? Kak, dengarkan aku. Aku benar-benar tidak bisa lagi melakukan apapun yang menyakitimu. Aku benar-benar tidak bisa menyakitimu lagi, mengerti? Sebelumnya, aku sudah mengambil orang yang paling kamu cintai. Kamu pikir aku bisa merampas hakmu menjadi ibu? Kak, maaf. Ini semua salahku. Kak, Zishuan, Kak tidak baik padamu. Kak yang menyakitimu. Ini semua salahku. Kak, ini bukan urusanmu. Jangan merasa bersalah. Zishuan, jangan takut. Kak pasti akan menyelamatkanmu. Pasti. Kak, Sudah selesai. Katakan apa syaratnya. Kamu baru mau melepaskannya. Benar, kamu mau melakukan apapun. Ya, aku mau melakukan apapun. Asal kamu bisa menyelamatkannya. Baik, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkannya. Tuan Hao Zishuan itu tolong beri saya kepastian. Sehari tidak menceraikannya hati saya. Sehari tidak tenang. Aneh, sebelumnya kamu sangat menyukainya. Kalau bukan karena dia melakukan hal yang sangat tidak pantas itu. Apakah saya akan marah begitu kalau dia tidak membuat masalah di belakang? Saya pasti sudah punya cucu sekarang. Sungguh semakin saya pikir semakin kesal, cepat ceraikan dia. Biarkan Wenbin menikah lagi. Keturunan keluarga Duan kita ada harapan. Ini. Saya rasa aib keluarga jangan sampai tersebar. Sebelumnya, kita sudah membatalkan pernikahan keluarga Cui. Itu sudah membuat kegaduhan. Kalau kali ini kita menceraikan anak kedua mereka lagi. Kayaknya tidak baik meskipun ini kesalahan keluarga Cui mereka. Tapi kita juga tidak lepas dari tanggung jawab. Saya khawatir reputasi keluarga Duan kita dan bank akan terpengaruh. Dengar perkataanmu ini, urusan ini sudah selesai. Keluarga Cui ini benar-benar merugikan. Membuat keluarga Duan kita terjepit dan menelan pil pahit.
Ayah ibu saya sudah memikirkannya. Bagaimanapun juga, Zishuan tetap istri saya. Dia mengalami hal ini, saya juga punya tanggung jawab. Bagus kalau sudah tahu. Kamu seorang pria, setiap hari sibuk dengan urusan penting. Kamu tidak mungkin terus mengawasinya. Dia berbuat jahat di belakang itu sulit dicegah. Ibu kali ini. Memang Zishuan tidak tahu diri. Setelah saya didik dia, tidak akan berani lagi. Ini bukan masalah tahu diri atau tidak, ini namanya tidak bermoral. Perempuan seperti ini dibiarkan di rumah itu bencana, lebih baik kamu ceraikan saja. Ibu kalau Zishuan diceraikan, ibu bagaimana mau punya cucu? Perempuan di dunia ini bukan hanya dia. Besok ibu akan carikan yang lebih baik darinya. Bukan begitu kata ibu. Sehari suami istri 100 hari kasih dia berbuat salah. Berubah saja tidak perlu sampai menceraikan. Sudah sampai segitunya kamu masih membelanya, jangan-jangan hukuman ayah ibu padanya salah. Bukan itu maksud saya. Hukuman ibu sudah berikan. Emosi Anda sudah reda, lepaskan dia saja. Bukan soal emosi, ini tentang keturunan keluarga Duan kita. Kenapa kamu tidak mengerti batasan ini? Wanita itu memang tegasnya melahirkan dan membesarkan anak. Dia sekarang melanggar aturan besar. Aku tidak akan menceraikannya. Aku tidak mau orang luar bilang Duan Wenbin tidak bisa mengurus istrinya sendiri. Aku juga tidak mau orang luar bilang aku tidak bisa mendidik anakku. Sudahlah kalian berdua. Jangan bertengkar lagi. Aku punya pendapat pribadi. Kalau benar-benar menceraikan Radzi Suwan, jujur saja. Ini memalukan, Bu. Kamu dengar ayah juga bilang begitu. Tolong kasihanilah, lepaskan Zishuan. Dia sudah memberi kamu obat apa? Kamu masih membelanya. Aku juga salah, terlalu percaya padanya. Selalu menganggapnya orang baik. Bu, tolong lepaskan Zishuan. Tidak. Kalau tidak aku ada acara malam ini. Tidak makan di rumah. Kembali anak ini semakin tidak mengerti. Kamu juga tidak mengurusnya. Cepat, gudang bocor. Fu Gui, ada apa? Obat-obat. Sial, ini baru saja masuk Bu Playroom. Forsia ini. Kenapa bocor ini? Obat-obatan bagus. Kenapa cuma 3? Tidak bisa dibuat menjadi pil penghilang penyakit. Kita sudah kontrak dengan Nanyang kalau pil penghilang penyakit. Tidak bisa kirim tepat waktu ini. Kita harus bayar berapa? Tuan, ini salahku. Tidak jaga obat-obatan, ganggu bisnis Anda. Anda hukum saya. Lau Bai, kamu ngapain? Li, kakak hukum saya juga tidak bertanggung jawab. Sekarang bukan soal menghukum tapi cari solusi. Saya akan pergi ke toko obat lain cari 3 bahan ini. Meski kualitas tidak sebagus kita, lebih baik daripada tidak ada ya. Saya harus cepat cari, saya pergi dulu, saya juga pergi. Yuan, kamu dan Ergo bersihkan gudang, jangan sampai obat lain kena air. Baik Li, kakak cepat pergi. Kerja ya kerja. Sayang banget, lihat. Berapa harganya? Ini kan sayang banget. Tuan Duan, kenapa kamu datang lagi? Bukan sudah bilang jauhi Ban? Tuan Duan, saya buru-buru mau kasih kabar baik. Cepat bilang, saya sibuk Tuan Duan. Saya ini, nyawa taruhan, hancurkan Tong Jitang. 3 obat langka. Sili bilang tanpa 3 obat ini, tidak bisa buat pil Sias Hang. Maka tidak bisa kirim barang ke Nanyang. Kali ini kerugian mereka besar. Mungkin tutup usaha. Ternyata kamu lumayan juga. Itu tugas dari Tuan Duan. Saya tidak berani tidak serius. 3 obat apa ini? 3 obat. Dengar dari Pak Bai ada. Lian Hu dan Chai Kyo.
Apa-apaan ini obat beneran saya lupa. Tapi tenang saya cari tahu langsung. Kali ini Silly pasti panik. Kayak semut di atas wajan panas. Pertunjukan bagus masih ada nanti. Mana bisa bandingin sama Tuan Duan. Tuan Duan lihat saya, sudah berusaha keras. Lihat deh kelakuanmu. Kerja gini minta uang. Cukup ya cukup. Saya kasih tahu kalau ada ide. Langsung lakukan saja kalau berhasil. Pasti ada untungnya, ya sampai jumpa Tuan Duan. Ayo pergi saya duluan. Lihat apa kakak kagetin saya. Mikirin Zisu. Ngomongin dia buat apa tambah pusing. Wenbin kesal, tidak menyelesaikan masalah. Begini terus bukan solusi. Kamu pikir saya mau begini rumah berantakan? Ini masih bisa hidup gimana, kamu bisa bilang begitu. Makasih tante baik sama kamu kenapa tidak coba? Pahami perasaannya kamu maksud apa? Tante terkenal keras tapi baik hati. Kalau lembut pasti nurut. Kalau ikuti kemauannya pasti bisa bicara baik. Jadi maksudmu? Tante sekarang mau punya cucu. Kalau begitu ya turuti saja. Ambil seorang selir biar dia cepat punya cucu. Kalau dia senang apa sih? Yang nggak bisa diselesaikan. Oke biar aku pikir-pikir. Kamu ngapain sih? Ergo. Abang Ling nggak pernah salah sama kamu ngapain sih? Udah kelihatan kok masih nanya apa lagi? Kamu keras kepala ya mau dipukul ya? Ergo kamu percaya nggak? Aku bakal bunuh kamu udah jangan dipukul aku bilang. Jangan dipukul itu Tuan Duan. Apa ulangi lagi? Itu Tuan Duan dia kasih aku uang. Dia bilang suruh aku hancurin Tong Jitang. Dia bakal kasih aku uang. Itu Duan Wenbin. Betul. Tuan Duan itu orang kaya. Kalian cuma buka toko obat berani lawan dia. Anjing kampung dia orang kaya. Ada urusan apa sama kamu siapa yang nyelamatin nyawa kamu? Abang Li kamu balas budi gitu ya selamatin aku. Selamatin apa yang aku mau itu candu. Candu udah berhenti. Jangan dipukul lagi. Ergo. Kamu pulang bilang sama majikan kamu. Dia mau main aku temani dia main. Dia mau hancurin Tongji tangga gampang. Pergi. Ayo. Tuan Ergo itu benar-benar brengsek. Tapi aku nggak nyangka Duan Wenbin ini. Jalannya licik. Jangan pikirkan dulu. Sekarang yang paling penting. Obat-obatan kita. Aku takut pesanan ini. Kamu ini main apa lagi? Di rumah makan enak-enak. Ngapa kamu bawa aku ke sini? Restoran ini terkenal. Aku sengaja bawa kamu ke sini buat cobain. Sama satu lagi aku mau bilang. Jangan marah-marah nanti sakit. Kasihan kan? Aku nggak buta kamu mau pakai makan ini. Bicarin soal si cewek itu udah deh. Nggak ada yang perlu dibicarakan. Zishuan sudah membuatmu marah pantas saja, dia dikurung 2 hari. Aku cuma ingin bilang aku sudah mengerti. Apapun keputusanmu tentang Zishuan, aku akan menikahi beberapa selir. Khusus untuk memberimu cucu. Kamu benar-benar berpikir begitu? Baguslah. Tidak berbakti itu. Tidak punya keturunan adalah dosa terbesar, aku mengerti ibu. Tapi ibu harus membantuku mencari. Yang paling penting pilih yang ibu sukai. Jujur saja aku sudah seumuran ini, aku juga ingin punya anak. Ya yang seumuranmu. Sudah punya banyak anak.
Kamu pikir ibu tidak khawatir? Aku tahu ibu sayang padaku. Tapi sekarang ini, kita tidak bisa menceraikan Zishuan. Kalau kita menceraikannya sekarang, akan merusak reputasi keluarga Duan. Tidak sepadan. Kamu berputar-putar lagi membelanya. Kamu pikir ibu tidak tahu? Aku tidak bilang begitu asalkan ibu senang. Ibu bisa mengurungnya selama yang ibu mau. Kamu bilang begitu kamu pikir. Aku senang mengurungnya? Aku hanya memberinya pelajaran untukmu. Aku mengerti ibu, dia pasti sudah belajar pelajaran ini. Dia tidak akan berani lagi. Siapapun yang melawan keluarga Duan, aku tidak akan tinggal diam. Ibu, perkataanmu benar. Tapi mari kita kembali lihat. Zishuan tubuhnya lemah. Ruangan itu gelap dan lembab. Kalau dia sampai terjadi sesuatu, lihatlah ini. Sudahlah, dia adalah istrimu. Kamu mau apa saja terserah aku, hanya asalkan kalian bisa memberiku cucu lebih cepat. Itu sudah cukup. Ibu, kita sudah sepakat. Terima kasih, ayo cepat makanlah, sudah dingin.